Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Prabowo minta naturalisasi pemain keturunan di luar negeri dilakukan demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Mengulas taktik andalan pelatih baru Arab Saudi, rekam jejak istimewa, ancaman nyata timnas Indonesia. Prabowo minta naturalisasi pemain keturunan di luar negeri dilakukan demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Presiden RI, Prabowo Subianto berambisi membawa pulang pemain keturunan di luar negeri termasuk lewat naturalisasi, demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tekad itu sudah lama digaungkan oleh Prabowo Subianto. Dia menegaskan bahwa sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Sehingga tim nasional Indonesia harus bisa lolos ke Piala Dunia 2026 demi mewujudkan hal tersebut. Meski tidak banyak yang tahu, sebenarnya Prabowo dekat dengan dunia sepak bola. Dia memiliki wadah pembibitan untuk generasi muda yakni Garuda Yaksa Football Academy. Karenanya, tidak heran kalau Prabowo membandingkan negara seperti Ghana, Nigeria dan Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Argentina dan tampil di Piala Dunia. Prabowo heran kenapa Indonesia tidak pernah bisa masuk ke Piala Dunia. Hal tersebut menjadi alasan baginya tidak pernah menyaksikan Piala Dunia di televisi. Semata-mata karena dirinya tidak melihat Indonesia tidak ada di Piala Dunia. Saya kurang bersemangat menontonnya, karena tidak ada Indonesia di situ, Piala Dunia, tandasnya. Untuk mewujudkan tekad agar timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, Prabowo bahkan meminta agar pemain keturunan yang tersebar di luar negeri dibawa pulang. Kalau perlu kita cari pemain yang hebat keturunan Indonesia di luar negeri. Kan banyak, iya kan? Sebut dia. Karenanya, tidak heran kalau Prabowo membandingkan negara seperti Ghana, Nigeria dan Arab Saudi yang berhasil mengalahkan Argentina dan tampil di Piala Dunia. Prabowo heran kenapa Indonesia tidak pernah bisa masuk ke Piala Dunia. Hal tersebut menjadi alasan baginya tidak pernah menyaksikan Piala Dunia di televisi. Semata-mata karena dirinya tidak melihat Indonesia tidak ada di Piala Dunia. Saya kurang bersemangat menontonnya, karena tidak ada Indonesia di situ, Piala Dunia, tandasnya. Untuk mewujudkan tekad agar timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, Prabowo bahkan meminta agar pemain keturunan yang tersebar di luar negeri dibawa pulang. Kalau perlu kita cari pemain yang hebat keturunan Indonesia di luar negeri. Kan banyak, iya kan? Sebut dia. Bahkan Prabowo berseloroh, andai ada pemain luar negeri yang mirip orang Indonesia, agar direkrut. Langkah naturalisasi pemain perlu dilakukan untuk mengangkat prestasi dari tim nasional. Namun yang terpenting baginya adalah pemain naturalisasi tersebut memiliki darah dan keturunan Indonesia. Yang penting merah putih harus bisa berkibar di Piala Dunia, tegasnya. Sebagai bukti keseriusannya, dia juga menyatakan akan menunggui latihan tim nasional sepak bola. Seperti diketahui, saat ini timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong berada di jalur yang tepat untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Pertama melalui round 3 kualifikasi Piala Dunia dengan lolos di posisi runner-up. Kedua, melalui round 4 kualifikasi Piala Dunia baik lolos langsung sebagai juara grup atau fase playoff. Hal tersebut tentu saja tidak mustahil diwujudkan. Termasuk dengan dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut diantaranya adalah dengan mempercepat proses naturalisasi pemain seperti Kevin Dix yang saat ini masih menunggu diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Belum lagi beberapa pemain potensial yang dapat direkrut untuk menjalani proses pewarganegaraan. Bahkan PSSI sendiri menyebut bahwa di luar negeri ada 300 nama pemain yang potensial untuk menjalani proses naturalisasi. Kemudian pindah federasi untuk bisa membela timnas Indonesia di ajang FIFA. Tekad Prabowo Subianto membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia tersebut diungkapkan saat kampanye Pilpres 2019. Kendati demikian, keinginan tersebut sangat bisa terwujud dengan jalan yang ada sekarang ini.
Sekarang, Prabowo Subianto sudah resmi menjadi Presiden RI. Tentu saja dukungan kepala negara diperlukan agar timnas Indonesia bisa benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026. Mengulas taktik andalan pelatih baru Arab Saudi, rekam jejak istimewa, ancaman nyata timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus berhati-hati dengan sosok Hervé Renard yang telah resmi ditetapkan sebagai pelatih baru timnas Arab Saudi jelang pertemuan kedua kubu pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Hervé Renard memiliki rekam jejak yang cukup mentereng saat menangani timnas Arab Saudi pada medio 2019 hingga 2023. Di bawah asuhannya, The Green Falcons sempat menjelma salah satu tim terkuat di Asia. Meskipun belum berhasil mempersembahkan trofi untuk timnas Arab Saudi, catatan prestasi Hervé Renard memang patut diacungi jempol, terutama ketika melihat kiprah mereka di Piala Dunia 2022 lalu. Itulah sebabnya, timnas Indonesia harus bersiap-siap dengan kejutan yang berpotensi dimunculkan Arab Saudi saat berduel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, pada 19 November 2024. Pelatih yang juga pernah mengasuh timnas Maroko di Piala Dunia 2018 ini dikenal dengan gaya permainan direct ball. Karakter inilah yang sukses membawanya meraih 2 gelar Africa Cup of Nations pada 2012 dan 2015 bersama tim yang berbeda. Jika berkaca dari pekerjaan terakhirnya sebagai pelatih Arab Saudi, Renard memiliki 2 formasi yang menjadi preferensinya, yakni skema 4-3-2-1 dan 4-3-3. Dengan format ini, ia ingin menggunakan kecepatan para pemain sayapnya. Sementara itu, pendekatan pertahanan Arab Saudi di bawah Renard didasarkan pada struktur block press dengan garis tinggi dan permainan menekan yang intensif. 2 kombinasi inilah yang cukup identik dengan Renard. Dengan pendekatan taktik semacam itu, timnas Arab Saudi di bawah asuhan Hervé Renard bisa mengukir performa yang nyaris sempurna, terutama dalam perjalanannya mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran kedua, mereka sukses mengamankan 6 kemenangan dan 2 imbang saat tergabung satu grup bersama Uzbekistan, Palestina, Singapura, dan Yaman. Hasilnya, mereka melaju ke putaran ketiga sebagai juara grup. Sedangkan pada putaran ketiga, mereka juga menjadi pemuncak klasemen grup B saat bersaing melawan Jepang, Australia, Oman, China, dan Vietnam. Dari total 10 laga, Arab Saudi bisa mengukir 7 kali menang, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Dengan pendekatan tersebut, Hervé Renard sukses membawa anak asuhnya menumbangkan Argentina pada fase penyisihan Piala Dunia 2022. Dalam duel yang berlangsung di Lusail Stadium, Selasa, 22 November 2022 itu, mereka menang 2-1. Padahal, La Albiceleste sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Lionel Messi pada menit ke-10. Namun, pada babak kedua, Arab Saudi bisa berbalik unggul lewat 2 gol Saleh Al-Shehri, 48, dan Salem Al-Dawsari, 53. Catatan ini jelas tergolong istimewa karena Arab Saudi berhasil memberikan satu-satunya kekalahan untuk Lionel Messi dan kawan-kawan yang akhirnya keluar sebagai kampiun Piala Dunia 2022. Di skuad timnas Arab Saudi yang tersedia saat ini, masih terdapat 2 pemain kesayangan Hervé Renard yang bakal jadi senjata andalannya. 2 pemain yang dimaksud ialah Firas Al-Buraikan dan Salem Al-Dawsari. Salem jadi pemain kepercayaan karena winger ini punya kecepatan dan kemampuan olah bola yang mumpuni. Pemain yang juga berstatus sebagai kapten ini bisa menempati banyak posisi di lini depan. Sampai saat ini, kontribusi pemain berusia 33 tahun itu masih tak tergantikan. Sementara itu, Firas telah mengukir 3 gol untuk The Green Falcons pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Di babak ini, pemain asal Al Ahly itu juga sering menjadi starter, termasuk di bawah asuhan Roberto Mancini.